Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ofarakya Rahab, em, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, NIM 2006-1026. Di sini saya akan mempresentasikan em, dari em, tugas besar saya, mata kuliah analisis struktur tentang mendesain permodelan struktur rumah 2 lantai yang telah saya buat. Nah, em, selanjutnya mari akan saya. Nah, setelah kita mengetahui desain bangunan yang akan kita bangun, seperti apa dari denahnya, serta tampaknya, serta eh, berapa ukuran denah, kolom, serta balok, dan lain-lain, kita mulai dengan em, menggambarkan model strukturnya menggunakan elemen frame eh, dengan em, mengedit line data seperti ini. Nah, sini coba dulu satuannya. Oke. Setelah em, mengedit eh, line data, grid data, kita lihat eh, konfigurasi strukturnya eh, seperti apa. Nah, ini adalah portal arah X. Nah, seperti ini dia. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah portal arah Y. Nah, seperti ini dia. Selanjutnya, ini dia denah lantai 1 dan 2-nya. Ini lantai 1 dan ini lantai 2. Nah, di sini nanti ini ada tangga. Selanjutnya kita mendefinisikan tumpuan. Tumpuan yang saya gunakan pada eh, analisa analisis struktur kali ini adalah tumpuan jepit, di mana tumpuan jepit ini dapat menahan momen eh, gaya gaya vertikal serta horizontal. Em, Selanjutnya adalah mendefinisikan material. Nah, pada step kali ini, pada permodalan struktur ini, saya menggunakan beton mutu 25 dengan dimensi dengan menggunakan eh, kolom berukuran 40 kali 40 dan balok dengan ukuran 40 kali 25. Nah, kita mendefinisikan material ini. Ini beton 25 MPa. Nah, dengan modulus elastisitas 3.500 dan Poisson rasionya adalah 0,3. Begitu juga dengan tulangan sengkang dan tulangan utamanya. Tulangan utamanya yaitu BJTS 410 dengan modulus elastisitas 200.000 serta Poisson rasionya ada 0,3. FI-nya 420, FU-nya 525. Nah, selanjutnya pada tulangan sengkang itu sama dengan tulang utama, cuman bedanya pada FI-nya adalah 280, eh, sedangkan pada FU-nya ada 350. Baiklah, selanjutnya yaitu kita mm, menentukan beban eh, kita, yaitu
eh, menginput beban. Nah, setelah kita menginput beban sesuai dengan SNI, eh, yaitu beban yang saya gunakan pada pemodelan struktur ini adalah beban mati, beban hidup, serta beban mati tambahan atau SIDL. Nah, itu kita menginput sesuai dengan SNI. Selanjutnya, ini dia klik load pattern. Nah, kita buat beban mati, SIDL, serta LL, beban hidup. Lalu kita masuk pada beban kombinasi. Ah, kombinasi kombinasi beban, klik load combination. Kita menggunakan dua kombinasi pembebanan. Yang pertama itu combo 1. Di sini terdiri dari eh, beban mati serta beban mati tambahan dengan skala faktor 1,4. Selanjutnya ada eh, combo 2 dengan eh, beban yang digunakan beban mati tambahan, serta beban hidup. Beban mati dan beban mati tambahan skala faktornya 1,2, sedangkan pada beban hidup skala faktornya ada 1,6. Oke. Baiklah, eh, di sini saya akan memperlihatkan dak betonnya, bentuk plat lantai serta dak betonnya. Ini pada lantai 1. Nah, ini bisa dilihat di pada lantai 1. Selanjutnya ada ini pada atap dak betonnya. Kita masuk pada analisis analisis strukturnya. Setelah sayaran tadi, setelah sayaran, oke, modalnya tidak kisaran. Setelah kisaran tadi, oke, setelah kisaran, kita akan mengecek gaya deformasinya. Yang pertama, klik display, pilih show deformation shape, lalu pilih kasus atau combo yang akan kita lihat. Di sini ada beban mati, SIDL, beban hidup, serta combo 1, combo 2. Kita lihat saja pada combo 1 seperti apa gaya deformasinya. Nah, seperti ini dia. Ini gaya deformasi yang terjadi pada eh, combo 1. Selanjutnya, selanjutnya adalah eh, pada combo 2. Ini ini gaya deformasinya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau melihat angkanya, kita harus melihat eh, jika kita mau melihat lanjutannya, kita harus melihat lanjutannya yang paling besar, lalu lihat angkanya. Nah, lanjutan yang paling besar atau terjadi lanjutan di mana titik tumpuannya atau kalau terjadi, itulah angkanya yang akan kita masukkan. Selanjutnya yaitu kita akan melihat gaya dalam atau gaya aksial. Nah, gaya aksial kita pilih, eh, kita coba menggunakan combo 1 pada kasus pembebanannya, lalu kita lihat. Nah, gaya aksial ini adalah eh, gaya gaya yang bekerja pada pusat dari akses pada elemen yang pada elemen yang kita desain. Ah, gaya aksial pada eh,
gambar pada permodalan struktur ini adalah hasil dari pembebanan combo 1. Eh, tidak- Maka setelah saya lihat, didapatkan gaya aksial negatif pada batang yang tertinggi, yaitu eh, adalah minus 85.805,27 ton F. Nah, ini dia. Selanjutnya pada combo 2, em, ini dia. Gaya aksial yang terjadi pada hasil dari pembebanan combo 2 didapatkan gaya aksial maksimum negatif pada batang yang ditunjukkan yang akan saya tunjukkan dengan letaknya, yaitu sebesar 73.264,15 ton F. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan melihat gaya shear 22. Gaya gaya shear dua-duanya seperti bisa dilihat, ini dia. Oke, selanjutnya kita melihat gaya momen 33. Pilih kasus pembebanannya. Play, refresh, pilih gaya momen 33. Nah, seperti ini. Ini dia gaya momen ketiganya. Oke, selanjutnya kita lihat reaksi peretakannya. Dengan klik display, pilih show first trace, kita klik join. Lalu pilih pas satu kombonya. Kita coba menggunakan combo 1. Nah, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba eh, combo pada kasus combo 2, itu melihat reaksi pertekannya. Nah, ini dia. Duh, join combo 2. Nah, ini dia. Oke. Setelah kita melihat semuanya, eh, kayak seperti beban mati, beban hidup, serta SIDL-nya, reaksi pertakannya, maka kita melihat, kita mencek desainnya lagi. Kita mulai dengan klik desain, pilih concrete frame design, baru kita pilih dulu select desain combo. Nah, pindahkan combo 1 serta combo 2 ke kanan. Setelah dipindahkan, kita oke kan. Oke. Nah, ini karena udah saya run tadi ya. Oke. Setelah kita oke kan, maka ini dia hasilnya. Coba lihat hasilnya. Dan kita pilih start design atau check off struktur. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat hasilnya hijau. Setelah melakukan analisis struktur
maka kita pada melihat beban kombinasinya, itu kan tadi combo 1 serta combo 2. Sehingga setelah kita mengklik start desain, desain dapat dilihat seperti ini. Setelah ini maka permodelan strukturnya selesai. Maka kita selanjutnya akan mengecek penulangannya. Kita rubah dulu satuannya menjadi N mm. Nah, seperti ini. Y. Nah, seperti ini. Kita cek. Ini pada kolomnya ada 1600. Ini insya Allah aman kalau 1600. Nah, ini dia. Kita cara cek hasil pengulangannya, lihat angka yang paling besar di atasnya serta di bawah. Contohnya pada balok di atas itu ada yang paling tinggi, angka tingginya ada 141, yang di bawahnya ada 133. Itu pada kolomnya tetap sama. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini. Saya akhiri. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus dari Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.